Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, malam hari ini sebelum beristirahat, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan melalui program Bible and Bed ini untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita perlu terus asupan gizi rohani ya saudara ya. Sehingga akhirnya itu terus membersihkan pikiran kita, hati kita agar tetap terus terjaga dalam ketetapan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap keadaan, buat setiap situasi, buat setiap hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga kami boleh ada di hari ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena keberkatan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang hari ini malam ini kami akan dengar, mendapatkan tempat di hati kami untuk kami terus menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah atas kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita semua yang tinggal di bawah kolong langit ini, ya kita juga orang percaya, sedang menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, kita masih ada dalam namanya masa penantian ya, jadi tetap terus menantikan mempelai pria. Kalau kita katakan kita sebagai mempelai wanita sedang terus bersolek, terus berdandan untuk siap menyambut sang mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus datangannya yang kedua. Itu sebabnya ada sikap kita atau keadaan hidup kita ketika kita hidup dalam masa penantian ini, saudara. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Alkitab catat begini, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini. Jadi kalau kita baca sebelumnya ayat-ayat yang ada di atas ini bicara tentang kedatangan Kristus ya. Saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu, saudara dan saya harus berusaha. Nah, garis bawah ini saudara. Sama-sama bilang sama saya harus berusaha. Harus ada effortnya. Harus ada bagian kita gitu loh saudara. Harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya di dalam perdamaian dengan Dia. Wow, inilah keadaan, inilah sikap kita di dalam masa penantian. Kita sedang menantikan mempelai pria yang adalah Kristus Yesus, kita mempelai wanita mau mempersiapkan diri. Nah, dalam masa persiapan penantian ini, maka jangan sampai kita didapati saudara? Bercacat dan bernoda. Jangan sampai kamu kedapatan berusaha untuk kamu tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Yaitu saudara? Dalam perdamaian. Nah, Yesus datang, kedatangan Kristus kali yang pertama itu untuk mendamaikan. Untuk mendamaikan kita manusia dengan Allah. Melalui pengorbanannya atas kayu salib kita diperdamaikan. Nah, setelah kita diperdamaikan, maka kedatangan kali yang kedua, Kristus Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita agar kita ada bersama-sama dengan Dia. Nah, karena itu dalam penantian ini, maka berusahalah supaya kamu kedapatan tidak bercacat, supaya kamu, saudara dan saya, dijumpai tidak bercacat, tidak bernoda. Yaitu maksudnya tetap hidup dalam perdamaian dengan Allah. Maksudnya apa? Jangan bermain-main lagi dengan dosa. Iya kan? Jangan bermain-main lagi dengan area yang akhirnya kita bermusuhan lagi dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan kematian Kristus. Kita sudah diperdamaikan agar kita tidak bercacat dan tidak bernoda. Darah yang tertumpah di atas kayu salib menyucikan dan menguduskan kita sehingga kita diperdamaikan. Karena itu jangan kembali lagi gitu. Tawaran itu akan selalu ada. Tawaran itu akan selalu datang silih berganti untuk kita hidup
bermusuhan lagi dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan, namun kita kembali lagi bermusuhan. Sehingga kita jauh lagi hidupnya dengan Tuhan. Hingga kita akhirnya bercacat lagi, bercela lagi, bernoda lagi. Padahal kita sudah dipulihkan. Nah, hari ini, malam ini, saya mengajak setiap kita, ayo berjaga-jagalah. Sama-sama yuk. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus berjaga-jaga. Saya harus waspada. Karena gak pernah ada yang tahu, saudara, kedatangan Kristus kali yang kedua. Karena itu bagian kita dalam masa penantian itu harus ada usahanya. Apa usaha dari kita? Supaya kita tidak bercacat, tidak bernoda, dan hidup dalam perdamaian dengan Allah. Hari ini saya ajak setiap kita berjaga-jaga. Hati-hati si iblis, si jahat. Sampai hari ini di tahun 2026, saudaraku, dia tetap terus bekerja. Ya, dia tetap terus cari jiwa, saudara. Ya, dia coba untuk menjatuhkan saudara dan saya. Dia coba untuk membuat kita kembali bercacat, bernoda, kembali hidup dalam permusuhan, pertikaian dengan Allah karena kita sudah diperdamaikan. Si jahat gak suka. Itu sebabnya kita terus diingatkan kembali. Akhirnya kita hidup jauh lagi dari Tuhan. Hati-hati. Ya, anak-anak Tuhan, hari ini saya kasih tahu, hati-hati, berjaga-jaga, sebab iblis tetap bekerja sampai sekarang untuk terus membuat kita hidup bercacat celah, hidup bernoda, dan akhirnya kita hidup jauh dari Tuhan. Kita yang sudah diperdamaikan, hiduplah dalam perdamaian, berjalanlah dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Firman sudah termaterai dalam hati kami. Kami diingatkan sikap hidup kami dalam masa penantian. Oh, Tuhan Yesus yang menolong. Tuhan Yesus yang memampukan. Tuhan Yesus yang membela kami. Hamba berdoa sehingga setiap kami anak-anak Tuhan tetap terus berjalan dalam pendamaian dengan Tuhan. Hidup dengan tidak bercacat dan tidak bernoda. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua membawa setiap kami masuk dalam kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan, sebab ada tertulis, sampaikan firman disembuhkan mereka. Berkat Tuhan ada atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat saudaraku, dan Tuhan Yesus memberkati.